Ya Dokter, setelah melaporkan 2 orang tadi, gimana mungkin Dokter? Oke, jadi untuk brand L ya yang dipromosikan oleh selebgram dengan inisial MH. Jadi tadi laporannya alhamdulillah diterima karena memang barang buktinya terang benderang, jelas banget. Jadi nggak pakai lama langsung diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya. Untuk pelaporan nopol bodong yang dimiliki oleh DRL itu nanti kita akan melaporkan ke Gakum Mabes. Ya, jadi pelaporannya ke Gakum Mabes. Mungkin untuk Bang Keca ada penambahan? Jadi begini, saya coba tambahkan dari 2 laporan yang sore hari ini kita buat terkait dengan yang pertama terkait dengan produk L. Ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan juga, sama dengan produk L yang kita laporkan sebelumnya terkait dengan produk halal, penggunaan logo halal. Yang ini kita laporkan ini terkait dengan sesuatu hal yang baru, dan kebetulan dari tim penyidik yang ada di SPKT di Krimsus ini kita juga telah memberikan bukti awal bahwa ini laporan yang kita buat ini terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen, dan langsung kita buktikan juga melalui website, dan itu alhamdulillah langsung diterima. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan nomor plat yang akan kita laporkan terkait kepemilikan mobil dari DRL. Ini dari tadi kita sudah berkonsultasi dengan pihak SPKT di Polda ini, jadi kita diarahkan untuk ke Gakum Mabes Polri, dan itu nanti di sana kita akan berkoordinasi juga dengan para penyidik di sana, pada petugas di sana, langkah apa yang akan diambil terkait dengan ada penggunaan nomor plat palsu ini. Itu aja sih sebenarnya. Ya, betul. Di Mabes karena memang mobilnya dari Bandung atau gimana sih? Jadi ada keanehan di sini, kejanggalan bahwa plat sebelumnya itu adalah D1533QGK, itu adalah plat Bandung yang sama sekali tidak pernah terdaftar pembayaran pajaknya, dan di bulan dan tahun yang sama itu berada di 2 mobil yang berbeda. Jadi satu adalah Rolls Royce dari DRL dan satunya ditempelkan di mobil Hyundai. Ya, jadi plat ini benar-benar plat yang misteri ilahi. Ya, plat yang benar-benar tidak diketahui asal usulnya. Ya. Nah, kemudian karena menjadi viral karena Doktif mulai menyuarakan plat nomor Rolls Royce bodong dari saudara DRL, beliau melakukan pendaftaran mobilnya atas nama PT Athena Tip, ya, Athena bla 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 bla, yang didaftarkan di tanggal 10 November 2025. Ya, dengan harga 8 miliar rupiah. Artinya apa? Dari awal dia menggembar-gemborkan mobilnya dengan harga 20 miliar rupiah. Fakta di pendaftaran STNK-nya adalah 8 miliar rupiah. Itu adalah kebohongan besar. Doktif duga ini adalah upaya untuk memanipulasi pajak yang sebenarnya. Jadi memang diturunkan harganya. Seperti itu. Dan dari mobil kepemilikan yang dia miliki di tahun 2023, 24, 25, artinya dia menggunakan nopol bodong, dan memang disarankan untuk melaporkan ke penegakan hukum Mabes Polri. Rencana kapan Dok ke Mabes akan melaporkan? Secepatnya, mungkin besok ya, kita langsung laporkan besok. Secepatnya, seperti itu, ya. Oke. Tadi barang buktinya apa aja sih? Untuk brand, ya barangnya, barang bukti brand L tersebut, dan mereka bisa melihat bahwa memang mereka sendiri pun kaget. Jadi penyidik juga kaget, kok berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Apalagi produk ini masuk ke toko-toko besar, ya. Jadi ada di toko-toko besar seperti Aeon, Range Market, Food Hall, Watson atau Boots, ya. Ini sebenarnya juga Doktif lebih menyarankan untuk lebih berhati-hati ya dalam menerima brand-brand produk-produk yang seperti ini. Kenapa? Karena terang benderang, faktanya terang benderang. Untuk bukti lebih detail nanti penyidik yang lebih tahu. Kalau bukti yang soal nopol ini apa? Untuk nopol, suratnya Doktif punya bahwa dan sudah Doktif serahkan ke penyidik. Jadi memang mobil Rolls Royce tersebut sudah didaftarkan tanggal 10 November 2025. Jadi semua sudah,
beliau penyidik pun membaca dan langsung menyerahkan lebih baik ke penegakan hukum biar langsung ditindak oleh Mabes seperti itu. Dok, izin, kalau yang soal kosmetik tadi, itu apakah sebelumnya sendiri sudah ada komunikasi belum sama yang punya brand atau orang tersebut? Ada masalah nggak sih, Dok, sama atau MH mungkin ini, atau ada mungkin- masukan nih, dia mau niat untuk memperbaiki atau Jadi Doktif sudah pernah menggaungkan ini dan Doktif menyarankan untuk menarik produk ini di pasaran sampai permasalahan selesai. Tetapi tidak pernah diindahkan oleh pemilik ya, dugaannya pemiliknya itu MH. Karena memang selama ini dia mengaku bahwa dia adalah pemilik brand itu. Jadi kalau bukan ya tidak tahu Doktif, tapi yang jelas yang diaku di media bahwa brand L ini dimiliki oleh MH. Seperti itu. Jadi Doktif pernah membuat konten bahwa hati-hati, sebaiknya silakan lakukan penarikan atau tindakan pertanggungjawaban yang lain ke masyarakat, tapi tidak diindahkan. Jadi karena tidak diindahkan, maka Doktif melakukan tindakan hukum seperti sekarang. Ancaman hukumannya nggak main-main, sama seperti yang dilakukan ke Suneo, DRL. Undang-undang Kesehatan 12 tahun dan Undang-undang Perlindungan Konsumen 5 tahun. Jadi nggak main-main juga. Jadi jangan kalian merasa kalian punya uang, kalian memiliki circle, ya, dan kalian tidak tersentuh oleh hukum. Kalian bisa lihat seperti apa saudara DRL saat ini, beliau kepusingan, ya, beliau pura-pura sakit. Dipastikan 1000% beliau lagi pura-pura sakit, ya, untuk menghindari panggilan dan siasat untuk menunggu perapit, ya. Jadi jangan ya untuk MH, jangan kamu merasa kamu ada di circle DRL-nya pun sekarang sudah kena, ya. Jadi lebih baik kamu kooperatif dan menarik semua produk kamu di pasaran seperti itu. Dok, maaf, mungkin apakah ada asumsi melaporkan MH ini karena emang satu circle sama DRL atau mungkin emang karena untuk Nah, kepentingan sebenarnya umum aja? sebenarnya tidak, karena memang ternyata setelah diselidikin produknya memang ada suatu masalah seperti itu. Jadi yang memang dari awal Doktif meminta untuk menarik agar masyarakat ini tidak dirugikan. Ternyata tidak diindahkan. Kalau tidak diindahkan ya langsung melaporkan ke jalur hukum. Melihat MH yang sering flexing, Dok, gimana tuh kan di Nah, sosmed? itulah sebenarnya begini ya, yang Doktif ingatkan. Flexing itu hanya menunggu kehancuran kalian. Ya, semua orang yang flexing itu hanya tinggal menunggu kehancurannya. Dan mungkin tahun 2026 adalah tahun untuk berbenah. Siapapun owner, pengusaha yang sebenar-benarnya kaya itu tidak akan pernah melakukan flexing. Owner dari Wardah, Paragon Group, nggak pernah. Gitu ya, mereka biasa-biasa aja. Ya, jadi flexing itu hanya menunggu kehancurannya tiba, gitu aja. Ya, Tapi jadi kalau udah. seandainya dari pihak MH itu menarik produknya, bakal bisa berubah sih dok laporan dok? Ada perdamaian gitu, Dok, pertanyaan kalau Ya itu kita mungkin Mungkin itu tergantung dari pihak penyidik yang akan menindaklanjuti apakah tetap dilanjutkan atau, karena ini sudah buat kami pribadi, mungkin dengan Bu Doktif ini karena sudah merugikan masyarakat banyak yang sebenarnya sudah termakan iklan ataupun omongan-omongan penjualan yang dilakukan Betul. oleh MH Makan itu aja. iklan. Jadi intinya apapun langkah hukum yang kita lakukan sekarang, nanti akan penyidik yang akan menindaklanjutinya ke depan. Itu aja sih. Oke.